Sumpah aku kangen banget sama kalian semuanya. Kangen banget. Dan banyak banget yang neror aku di Instagram. Kayak, "Kak, kapan dilanjutin lagi ceritanya? Aku nungguin cerita kakak loh. Aku udah muterin video kakak semuanya." Terus habis itu aku nungguin updatean dari kakak. Kenapa ini nggak pernah muncul lagi? Sorry banget ya guys ya. Ini hari Senin sampai hari Jumat itu bener-bener kayak full banget kerjaan aku. Dan aku tuh bisa bikin konten itu tuh kayak di waktu luang hari Sabtu atau hari Minggu. Makanya aku bilang kayaknya Jumat, Sabtu, Minggu doang deh aku bisa upload video gitu loh. Karena memang aku tuh kerjaan kan dari pagi sampai sore. Terus malam itu tuh kayak nyiapin pekerjaan aku untuk besok. Jadi tuh nggak ada waktu lagi untuk bikin konten. Apalagi kemarin itu ada yang lucu tahu, ada yang lucu beneran. Kayak aku baca komen, "Kade, kenapa sih nggak bikin kontennya selama 2 jam aja?" Hey, sumpah ya, dari 20 menit aku bikin konten dari awal. Kalian lihat deh cerita aku di awal itu. Itu cuma 20 menit, 20, 21, 25. Terus paling tinggi itu 30 menit. Sekarang udah aku kasih 1 jam aja kalian bilang kurang. Ini benar-benar kurang ajar sih kalian semuanya. Aku sebenarnya kayak antara lucu dan terharu juga sih. Emang sesingkat itu 1 jam menurut kalian tuh nggak boring atau kalian nggak bosen apa dengerin aku ngomong ngoceh gitu loh? Kadang aku juga kadang suka kepikiran, salah nggak sih aku cerita kayak gini, ada yang salah nggak sih? Dan ada juga sih yang nontonin video aku tuh yang detail banget ya, jadi dia tuh ngikutin cerita aku dari awal banget. Terus tiba-tiba pas dicerita part yang keberapa gitu, terus aku bilangnya kayak ada kesalahan gitulah dalam pengucapan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, "Kade, bukannya kemarin Kade ngomongnya kayak gini ya, bukannya ceritanya waktu itu kayak gini ya." Hei, kalian tuh tahu nggak sih kalau misalkan aku tuh cerita bener-bener real yang aku ucapkan saja gitu loh, bukan dengan kayak aku tulis dulu terus nanti aku baca tulisan aku terus aku ceritain ke kalian. Gak ada waktu buat nulis, kan aku mau lagi bikin novel buat kalian semuanya gitu. Jadi doain ya, semoga novel aku ini berjalan dengan lancar. Bulan Desember nanti aku bakalan launching novel pertama aku. Kalian semuanya yang di YouTube harus beli. Gak mau tahu apa, aku bikin acara aja kali ya. Jadi pas launching novel terbaru aku bikin acara di suatu tempat gitu, dan aku ngumpulin kalian semuanya. Terus kalian nanti beli buku aku sambil ketemu temu kangen aja gitu loh, silaturahmi dengan aku. Mau nggak sih kalian kayak gitu? Kalau misalkan kalian mau, nanti aku bakalan bikin acaranya gitu loh. Jadi kayak eh, temu kangen atau bukan temu kangen sih, kayak temu ngobrol gitu, temu ngobrol dengan aku sambil beli buku aku, beli novel aku. Mau nggak sih kalian? Kalau kalian mau, nanti kita bikin acaranya di bulan Desember. Boleh ya? Soalnya nanti tuh bulan Desember aku bakalan libur. Liburnya itu lumayan lama, kayak 3 mingguan gitulah. Dan sebenarnya aku mau pulang kampung sih. Nanti bulan Desember itu rencananya mau pulang kampung. Karena ada kegiatan gitulah, ada acara gitulah di rumah. Sekalian aku mau ketemu sama Fajar, mau ketemu dengan Kak Aji juga gitu. Aku kan kemarin udah cerita juga lah sama Fajar ya, "Jar, sorry ya, gue boleh nggak ceritain kisah kita di YouTube gitu kan." Terus kata dia gini, "YouTube lu yang mana sih? Gue kan belum tahu YouTube lu yang mana," gitu kan. Sebenarnya gue takut tuh, maksudnya kayak nge-share link YouTube aku yang sekarang kan. Takutnya dia mikir kayak, cerita lu banyak banget sih. Emang bener nih terjadi gitu. Karena nggak semua hal yang kayak sensitif itu aku ceritain ke dia gitu loh. Tapi hampir semuanya dia tahu sih cerita aku gitu. Jadi dia cuman bilang kayak, "Ya udahlah, terserah lo, yang penting nama gue disamarin ya," gitu. Dan sebenarnya nama Fajar itu nama samaran ya guys, jadi bukan nama aslinya dia. Nanti kalau misalkan aku kasih tahu nama aslinya, takutnya malah jadi bumerang buat dia juga gitu loh. Dan kalau kalian misalkan cari namanya dia di Instagram gak bakalan ketemu, karena nama Kak Aji, nama Pak Yuda, nama Fajar itu semuanya nama samaran yang aku buat gitu. Oke, sebenarnya hari ini tuh aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama kalian, tapi sambil ceritain masa lalu aku dengan Fajar gitu loh. Kemarin kan aku udah cerita kalau misalkan aku kenal sama Fajar itu pas di kelas 1. Terus kondisinya waktu itu memang bener-bener kayak luar biasa banget ya perjuangan aku dulu tuh. Ada salah satu kisah yang menurut aku tuh kayak masih ingat, ngebayang banget di otak aku sampai sekarang. Jadi dulu tuh si Fajar itu emang suka makanan. Dia suka dibikinin makanan enak gitulah sama ibunya. Sedangkan aku kalau misalkan pun dikasih makanan atau disuruh bawa bekal nih sama ibu aku, karena aku tuh sebungkusin plastik.
ngerti gak sih kayak plastik bening buat gula yang seperempat atau yang setengah kilo. Itu tuh aku pernah dibungkusin plastik nasi kayak pakai gulai apa gitu, terus dimasukin ke plastik itu, terus diikat, ditaruhlah di dalam tas aku. Ceritanya tuh pas kita lagi jam istirahat. Ini kan kondisinya pas lagi jam istirahat nih ya di 6 kelas. Itu waktu aku kelas 1. Ya, waktu aku kelas 1 aku masih inget banget. Si Fajar itu tuh termasuk orang yang kayak steril ya. Dia tuh juga kayak kalau misalkan ngomong gak suka nih, emang langsung to the point aja gitu, gak suka gitu kan. Terus aku dengan PD-nya Tia, dengan PD-nya nanya tuh sama dia, Jar, nanti kamu jajan ke kantin gak? Kayaknya enggak deh, soalnya aku dibawain bekal sama ibu, kata gitu. Oh iya, sama aku juga dibawain bekal. Serius? Tumben kamu dibawain bekal gitu. Emang sebenarnya jarang banget tahu aku dibawain bekal sama ibu aku gitu kan. Kadang kan aku emang udah makan di rumah tuh kan. Karena hari itu emang gak sempat makan di rumah, makanya aku dibekelin. Terus aku bilang, iya aku bawa kok, beneran. Aku barengnya ntar ya. Kata dia, ya udah ayo gitu kan. Terus akhirnya pas di jam istirahat itu aku ujuk-ujuk ikut sama dia tuh kan. Dia di depan, dia kayak so jagoan lah gitu lah, jagoan aku di depan sama si temennya yang agak gede badannya. Terus kata dia, "Deh, ayo deh sini deh," gitu kan. Terus aku duduk di mana nih? Kita kan emang bertiga tuh kan, ceritanya bertiga. Terus ada satu lagi teman aku yang suka ikut-ikut nimbrung juga, cuman aku lupa namanya siapa ya. Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya dia tuh suka masuk ke siapa aja. Kadang tuh temenan sama perempuan, kadang temenan sama kelompok aku, kadang temenan sama yang lain gitu. Jadi kalau dulu pas zamannya kelas 1 tuh temenan sama siapa aja. Kadang temen sama kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 4 sampai ke kelas 5 pun juga kita kenalan gitu sama kakak kelas yang dulu. Dan dulu tuh juga kakak kelas pada baik-baik gitu loh sama kita gitu kan. Nah, singkat cerita tuh berempat lah ceritanya. Itu tuh di depan perpustakaan. Di perpustakaan itu tuh kan emang sepi ya biasanya di situ. Nah, pas istirahat itu kita ambillah tempat di situ buat makan bareng berempat. Si Fajar ngeluarin tempat makannya dia yang dari apa sih, plastik gitulah. Pokoknya tempat makannya bagus gitulah. Kalau misalkan menurut aku dulu tuh tempat makan yang berwarna ada tutupnya itu tuh tempat makannya bagus menurut aku. Dikeluarin lah tuh kan. Satu lagi si temannya yang agak gede itu dikeluarin lagi nama apa makanannya. Terus yang teman aku satu lagi dikeluarin juga makanannya. Nah, pas di giliran aku keluarin lah makanan aku, tapi dengan bungkusan plastik yang udah berwarna campur. Kayak tadi sebenarnya pas dibungkus itu nggak kayak gitu warnanya, tapi karena udah kelamaan jadi minyaknya udah kemana-mana. Nasi aku jadi berubah warna kuning semua. Aku taruh lah tuh kan di depan. Ada 4 makanan yang ada tempatnya semua, kecuali aku yang cuman pakai plastik doang. Sumpah ya, aku pede banget lagi, malu-maluin. Terus kata si Fajar kayak gini, "Itu apaan, Dek?" Bekal aku." "Hah? Bekal? Nasi?" Iya, nasi pakai sambal telur." Lu tahu nggak gimana ekspresi mereka bertiga waktu itu? Aku masih inget banget sampai sekarang. Kalau misalkan lihat nih ya ekspresi mereka bertiga tuh, aku kerekam banget dalam otak aku. Aku sampai bilang kayak, aku ngadu sama ibu aku di rumah tahu. Aku bilang kayak gini, "Fajar tadi ngejek makanan aku." Beneran, sumpah demi Allah. Aku beneran ngomong kayak gitu sama ibu aku, sampai besoknya aku nggak mau dibikinin bekal makan pakai plastik kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, "Aneh ya makanannya si Ade." Kan aku langsung ngedon dong, bocah namanya ya, kataku. Maksud aku walaupun dia nggak suka ya udah sih, kan aku yang makan ya kan. Tapi dia ngomong kayak gitu ke teman-temannya, "Aneh ya makanan si Ade, kenapa nggak ditempatin pakai tempat yang kayak kita?" Terus kataku, "Kenapa sih, orang yang penting kan ada makanannya di situ. Ayo kita makan," kataku gitu kan. Dengan PD-nya aku masih kayak pede-pede aja gitu. Udah amat lah, yang penting makan gitu kan. Ayo kita makan gitu. Dibuka lah tuh kan, satu makan ada mie goreng, terus dia bawa nasi goreng, terus yang satunya bawa nasi pakai apa tuh ya? Pakai ikan, goreng ikan. Si yang badannya gede. Terus
Oh iya si Arif, aku tahu, lupa. Si Arif yang badannya gede itu namanya Arif. Nah si Arif itu bawa nasi pakai ikan. Terus aku kan makannya pakai plastik gitu kan, makan. Terus si Fajar itu ngeliatin aku tuh sinis aja gitu loh, kataku. Nah apa sih? Kenapa kamu ngeliatin makan aku? Kamu mau nih? Ih, gak mau kata dia gitu kan. Kenapa? Cobain enak tahu kataku gitu. Enggak ah, nggak mau, belepotan nanti. Tuh mulut kamu belepotan jadinya kotor kata dia gitu kan. Ntar juga bisa dicuci kok. Ya udahlah habisin makanan kamu, itu minyaknya banyak banget. Emang kamu suka makanan kayak gitu basah-basah kayak gitu kan. Sebenarnya nih ya yang aku rasain pada saat itu basi. Makanan aku tuh basi waktu itu, tapi dia tuh kayak aku meyakinkan ke dia bahwasanya makanan aku enak. Ya udah, habis itu selesai makan, aku kan cegukan kan kayak gitu kan, nggak bawa minum. Kata dia, "Dek, kamu nggak bawa minum?" "Enggak, aku nggak bawa minum." Gimana sih kamu makannya pedes-pedes tapi nggak bawa minum? Terus dia tuh peduli sama aku. Ya sebenarnya baik sih dia itu. Ya udah kamu pakai minum aku aja dulu, tapi bibirnya jangan sampai kena sama botol minum aku gitu. Kenapa? Kan kotor kata dia gitu. Ya udah iya, aku pakai tuh kan set gluk 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 gitu kan. Jangan dihabisin, nanti aku juga bagi dong. Iya, akhirnya aku kasih ke dia. Makasih ya Jar. Sama-sama kata gitu. Terus habis itu dilap sama dia tuh pakai bajunya dia. Emang kurang asem tuh anak. Dilap sama dia terus dia minum lagi. Terus kamu udah selesai makannya? Udah, kita beli es yuk. Beli es? Iya, beli es mambo. Dulu tuh es mambo tuh 500 bisa dapat 2. 500 rupiah loh, gope itu dapat 2. Terus kalau kita 1.000 duitnya dapat 4. Nah kebetulan waktu itu si Fajar bawa uang 2.000. Kata dia, aku bawa uang nih, ada uang 5.000, tapi 2.000 aja ya dijajaninya. Nanti 3.000 ini buat aku infak sama buat aku jajan ngaji kata dia gitu. Kataku, ya udah, emang kamu mau jajanin aku kataku gitu. Kata dia, ya udah nggak apa-apa, ini kan 1.000 beli es mambu bisa dapat 4. Kita kan berempat, 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kata si Arif ngomong kayak gini, aku nggak mau 1, aku maunya 2. Kata dia gitu kan. Kataku, apaan sih orang dikasihnya 1, ya udahlah bersyukur. Kata dia enggak, aku nggak mau 1, aku maunya 2. Terus kata si Fajar gini, gimana deh, kamu mau nggak 1 berdua sama si yang satunya lagi? Jadinya parah banget ya si Arif. Aku emang gak suka tuh sama si itu anak. Jadi tuh aku sama si Arif itu kelas 3 aku udah gak temenan lagi sama dia gitu. Jadi dia kelas 3-nya udah temenan sama yang lain, aku sama Fajar tetap berteman gitu. Nah terus kataku, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku dapet gitu kan. Terus temannya aku yang satunya lagi diem aja sih, cuman iya doang gitu. Padahal dia juga punya duit sebenarnya, tapi pelit, nggak mau. Kalau aku sih ya emang aku nggak dibekelin uang waktu itu. Jadi tuh gimana ya, dulu tuh pas zaman aku sekolah tuh aku emang jarang banget dikasih uang nih. Cuman kalau misalkan bapak aku tuh ngelewatin sekolahan aku pas mau berangkat kerja nih, ceritanya kan kerjaan bapak aku kuli bangunan ya. Nah jadi kalau misalkan dia ngelewatin sekolah aku, dia kadang suka mampir ke sekolahan aku, terus nitipin uang jajan ke guru aku. Nah biasanya tuh abang aku sama aku tuh dikasih duit sama bapak gitu, tapi tanpa sepengetahuan ibu aku gitu kan. Nah ya udah tuh kan. Nah pas di hari itu tuh kebetulan bapak aku tuh datang jam setengah 12. Itu aku masih dalam kelas. Tiba-tiba dipanggil sama guru kan. Dek, ini ada titipan uang dari bapak kamu. Hah, uang? Iya bener bu, iya. Dikasih kan, aku lihat uangnya 2.500. Ya udah akhirnya aku ambil, aku masukin ke kantong, aku pura-pura kayak ya udahlah masuk lagi ke kelas gitu, ada uang. Nah di situ niat aku pengen jajanin si Fajar. Aku pengen beli jajan tapi berdua aja sama Fajar gitu kan. Nah udah tuh kan singkat cerita, pas mau pulang Fajar kan dijemput sama ibunya. Biasanya dijemput sama ibunya, tapi kadang suka bareng sama teman-teman yang lain gitu, jalan kaki bareng sama aku juga. Nah kebetulan pada saat itu dia dijemput sama ibunya pakai sepeda. Terus kataku, Jar, kamu pulang duluan. Iya, aku udah dijemput sama ibu. Gak apa-apa kan? Bentar, kamu jangan pulang dulu. Kenapa? Bentar, aku langsung lari ke kantin. Dan di situ tuh ada kantinnya itu tuh emang khusus makanan untuk bocah-bocah kan, anak-anak. Terus aku beliin dia coklat payung. Kalian tahu gak sih jajanan coklat payung yang dulu tuh
yang aduh lucu banget. Pokoknya coklat payung itu tuh kalau nggak salah dulu tuh harganya 200 perak. Jadi kalau kita beli 500 itu dapat 3. Nah, aku belilah tuh 500 gopek kan. Ibu mau beli coklat gitu, coklat payung. Terus diambilin coklat payung. Akhirnya aku langsung lari lagi. Ini buat kamu, aku kasih lah ke si Fajar. Makasih ya dek, sama-sama kataku gitu. Terus akhirnya sama aku 2 coklat dong. Nah, terus aku pulang bareng lah sama teman-teman yang lain kan. Nah, si Fajar pulangnya bareng sama ibunya. Terus sampai di rumah, ceritanya nih sampai di rumah, si Fajar kan duluan dong nyampenya. Nah, aku kan sedangkan aku jalan kaki. Aku kan jalan kaki lumayan lama dong, kayak 40 menit lah sampailah di depan warungnya dia. Nah, rumahnya dia kan di belakang warung, agak jauh lah gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu dia ada di warung. Aku lewat. Adek, kok kamu baru nyampe sini sih? Terus kataku gini, terus kamu pikir aku bakalan sampai mana? Kan bukannya pulangnya dari tadi. Aku jalan kaki bukan pakai sepeda kayak kamu. Aku pengen ngomong kayak gitu kan, tapi ada bapaknya di situ, ada emaknya juga. Terus kataku, iya kan aku jalan kaki, sedangkan kamu pakai sepeda. Kataku, main dulu yuk, ayo main dulu di sini. Kataku, enggak, aku mau pulang dulu, mau ganti baju. Besok kan baju ini masih dipakai. Ayolah deh main dulu di sini. Terus kataku, iya tapi nanti aja ya. Aku langsung pulang tuh kan. Terus kata si Fajar, Bu, ibu aku mau main ke rumahnya Ade boleh nggak? Kataku, ngapain nih bocah main ke rumah aku? Sedangkan aku tahu kondisi rumah aku tuh pasti berantakan, pasti kotor, dan ibu aku pasti lagi kerja di tempat orang. Dan aku biasanya kayak gitu. Di rumah pulang sekolah tuh aku bantuin kakakku juga ngeberesin halaman rumah, lantai, pokoknya yang berserakan-serakan semuanya aku bantuin gitu kan. Nah, kebetulan kan si Fajar ini emang anaknya kan steril, aku bilang tadi lah, bersih-bersihan gitulah anaknya. Dia tuh nggak bisa ngelihat yang berantakan atau yang kotor-kotor gitu kan. Sedangkan aku punya ayam, punya kucing, pokoknya punya sapi juga di rumah. Jadi kataku, ngapain? Kamu mau ngapain ke rumah? Aku main aja, aku bosan di warung, gak ada temennya gitu. Akhirnya udah tuh kan, itu udah mulai deket loh aku sama dia di kelas 1 itu. Akhirnya mainlah dia ke rumah aku. Sampai di rumah aku bilang, aku ganti baju dulu ya. Ih, baju kamu kotor banget di belakangnya. Kataku, emang iya? Iya itu kotor banget. Emang gak dicuci dulu? Enggak ah, orang besok masih dipakai. Ih, ya udahlah kata dia gitu kan. Terus aku bilang, kamu tunggu di sini aja ya, jangan masuk dulu. Emang gak boleh masuk? Jangan masuk dulu, soalnya di dalam pasti masih berantakan kata gitu. Ya udah aku main di sini aja ya. Nah, kebetulan di situ emang ada ayam kan, anak ayam. Dia main sama anak ayam aku tuh. Mainlah sama anak ayam. Terus akhirnya aku di dalam nyapu, beresin piring. Mau makan siang juga kan, mau makan siang karena kebetulan kalau pulang sekolah pasti makanan udah ada kan di dapur. Aku makan tuh, Jar, kamu mau ikut makan gak? Makan apa? Makan nasi. Kamu belum makan? Ya belum lah, kan aku baru pulang. Mau ikut gak? Boleh deh, aku boleh makan di sini. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Terus akhirnya aku suruh dia masuk kan. Ayo masuk aja masuk. Kok rumah kamu nggak ada TV-nya? Parah banget, sumpah demi Allah, aku udah nyuruh dia masuk, udah aku rapiin semua rumah. Terus kakak aku juga udah istirahat kan, lagi istirahat di tempat tidur. Terus aku bilang, ya udah kita ke dapur aja, jangan berisik. Kakakku lagi tidur, baru pulang sekolah juga, kataku gitu. Ya udah deh, emang kita boleh nih makan di sini? Ya nggak apa-apa, yuk. Akhirnya aku ngambil makan tuh kan satu, terus aku kasih dia piring juga satu. Aku kasih nasi, aku kasih lauk juga. Terus kata dia, ada lagi nggak lauknya? Kataku, nggak ada. Aku kan kalau misalkan ini paling cuman satu atau enggak 2 macam lauk doang, nggak banyak masaknya. Udah makan aja lah apa yang ada, kataku gitu. Ya udahlah, ayo, kata gitu kan. Pas mau jalan, telurnya gelinding jatuh lah tuh kan. Kataku, ih, Fajar ngapain dijatuhin telurnya? Kan gak ada lagi telur, kataku gitu. Emang gak ada lagi? Tadi kayaknya ada deh. Di bawah itu tuh masih ada satu lagi. Buat aku aja, yang jatuh mah dibuang aja. Parah banget sumpah demi Allah, aku langsung kayak nanti aku dimarahin. Padahal kan satu itu tuh sebenarnya tuh jatah aku. Terus aku bilang, ya udah ambil aja nggak apa-apa. Akhirnya pas dia mau ngambil ikan ambil telur lagi, yang telur jatuh tadi tuh aku ambil buat aku gitu. Terus udah tuh kan, ayo kita makan. Loh, kok kamu telurnya ada satu lagi? Mana orang telur yang tadi kok, kataku gitu. Oh iya, aku salah lihat. Terus akhirnya jalan tuh kan kita ke depan.
kita nggak nonton TV, ya nggak ada TV lah, lampu juga nggak ada, kataku gitu. Iya, rumah kamu kok kosong banget sih, nggak ada TV, nggak ada lampu. Terus kalau malam-malam gelap gak dek? Ya gelap lah. Terus pakai apa? Tuh pakai itu tuh, kataku gitu. Oh, dia baru pertama kali main di tempat aku, jadinya dia kaget. Udah tuh kan kita makan, terus di depan kita banyak anak ayam, terus kita suka kasih makan ayam gitu kan. Terus dikata dia, seru ya di rumah kamu deh, banyak banyak hewannya gitu kan. Iyalah seru. Nanti kita habis ini mau nggak main ayunan di belakang? Mama aku tuh bikin ayunan, bapakku bikin ayunan. Ayunan dari karet, dari ini loh. Dari apa ya aku lupa. Dari benen lagi. Iya benen dari benen ban sepeda apa ya? Pokoknya dibikinin itulah, dibikinin dari ban sepeda, terus dibikinin tuh sama bapak aku ayunan. Nah, kata dia, kamu punya ayunan ini bagus banget, kata dia gitu. Iya dong, bapak aku yang bikin, kataku gitu. Aku mau dong, aku mau nyoba. Dia coba lah tuh kan, terus aku ayunin dari belakang, set. Terus dia bilang, seru banget sih main di rumah kamu. Boleh nggak nanti ajak teman-teman yang lain? Ajak Arif boleh nggak? Terus kataku, ngapain sih dia diajak-ajak? Aku nggak mau ah. Emang si Arif dekat rumahnya di sini. Dekat tahu rumahnya, kalau nggak salah sih agak kesanaan dikit rumahnya. Emang kamu pernah ke situ? Dia pernah cerita sih. Oh, kalau aku dulu tuh udah mikir, kalau anak kecil yang cerita pasti dia bohong. Kalau nggak dia kayak ngada-ngada gitu loh. Kataku, oh di situ ya rumahnya. Aku nggak percaya sebenarnya. Terus ya udahlah, ya udah ajak aja besok di sekolahan ngomong aja kalau mau main ayunan di rumah Ade, main aja nggak apa-apa, kataku gitu kan. Terus ya udah tuh kan main-main, terus ada adik aku juga ikutan main. Nah terus pas mau sorenya dipanggil lah dia sama emaknya. Emaknya datang tuh, adek, ada Fajar nggak adek gitu kan dari depan. Ada bu lagi main di belakang, kata gitu. Pergilah ujuk-ujuk ibunya ke belakang. Fajar mainnya nggak ketengenal waktu. Udah jam berapa ini? Hayu ngaji. Ada nggak ngaji? Ngaji udah jam berapa itu, lihat tuh udah jam 2:30 gitu kan, ngajinya jam 4 bu. Iya siap-siap dulu, mandi dulu itu. Dan biasanya aku tuh kalau misalkan mau ngaji ganti baju doang, aku nggak mandi tahu. Aku cuman wudhu, ya wudhunya juga di masjid, ganti baju doang. Kataku ya udah kamu pulang Jar, nanti ngajinya bareng sama aku. Nah ya udah tuh kan akhirnya dia pulang. Kata dia besok aku main lagi ya ke sini. Iya. Terus udah tuh kan nyampe lah di waktu pas lagi ngaji. Nah pas lagi ngaji, ceritanya nih pas di masjid dia cerita sama aku kan, Dek tahu nggak tadi aku cerita sama mamaku, sama ibu aku, kataku aku makan di tempat Ade, dikasih telur, dikasih makan, terus kita makan enak tahu bu. Emang iya aku cerita kayak gitu sama ibu. Terus kata ibu, bilang sama Ade makasih ya gitu. Oh iya sama-sama. Dia nggak tahu aja itu telurnya buat aku. Terus akhirnya terus tadi aku cerita juga sama ibu. Dia mah cerita mulu. Pokoknya dia tuh emang suka banget cerita tahu. Tapi dia sejak dia udah remaja ya, jadi pas sudah lulus SD dia nggak pernah lagi cerita sama ibu sama bapaknya. Maksudnya kayak cerita-cerita yang kayak bersifat intim atau bersifat yang kayak pribadi tuh dia lebih suka cerita ke aku gitu ketimbang cerita sama orang tuanya gitu dulu. Jadi tuh kalau pas zaman kecil dia emang suka cerita sama ibunya. Terus dia ceritakan, aku juga cerita kalau kamu makannya makan telur pas sarapan pagi, terus nasinya penuh sama minyak goreng. Kataku apaan sih? Gak asik banget, ngapain sih kalau cerita kayak gitu? Lagian juga itu makanan aku, ngapain sih ceritain, gak usah, kataku gitu. Ya gak apa-apa kan aku udah cerita, kata gitu. Ya udah tuh kan. Pas di pengajian itu aku punya banyak temen, aku ada beberapa temen ya. Temen aku ya perempuan juga sih banyak. Terus kata Fajar, kamu ngapain sih teman-temanan sama mereka? Mereka kan gak seseru kita. Kataku nggak apa-apa kali, ayo kita temenan aja sama siapa aja. Aku ajaklah dia temenan sama si itu. Nah terus adalah satu satu cerita yang pas dia ngaji itu ternyata ada anak kelas 3 atau kelas 4 waktu itu senang sama si Fajar. Karena kebetulan Fajar itu kayaknya ngajinya baru beberapa minggu deh, belum sampai sebulan. Dia seneng lah sama Fajar, dia cerita lah tuh kan sama aku karena kan teman aku. Dek, itu Fajar yang punya warung yang di depan lapangan bukan? Kataku, iya. Kenapa emangnya?
aku seneng aja ngelihatnya dia manis kata gitu. Kataku, apa sih masih kecil nggak boleh kayak gitu-gitu kataku gitu. Lah kan kalau seneng emang nggak boleh, kan seneng-seneng aja kata gitu. Akhirnya aku cerita tuh kan sama Fajar kan, Jar Jar, no si Ono tuh seneng sama lu Jar Jar Jar, apa sih dia juga salting kan, yang namanya juga bocah masih kelas 1 kan, masih malu-malu apa ya gitu, kayak nggak ini nggak ngerti gitu. Terus kata dia, udahlah deh, ayo deh kita pulang deh, ayo deh pulang deh gitu kan. Pulanglah aku tuh kan. Nah terus besoknya, aduh aku bener-bener kayak kalau misalkan inget sama cerita sama dia tuh kayak gimana ya, eh ada aja kejadian-kejadian lucu yang terjadi sama aku sama dia gitu lah. Nah beberapa hari setelah itu deh, beberapa hari setelah itu aku kan makin lama makin dekat sama dia. Dulu sekolahan aku itu deket dengan jalan raya, tapi di belakangnya itu tuh kayak perkebunan orang. Ya, jadi kan emang di perkampungan ya. Jadi di belakangnya itu tuh ada sawah, terus ada perkebunan orang. Banyak buah-buahan gitu loh, buah-buahan yang tumbuh di kebun orang yang kayak kalau misalkan kita mau ya ambil aja gitu loh, karena memang orangnya juga kayak ya udahlah, namanya juga anak sekolah pasti diizinin. Nah, kebetulan waktu itu ada yang namanya buah jambu, jambu air. Jambu air itu enak banget, sumpah demi Allah itu enak banget. Aku tuh suka banget ngambilin, walaupun aku nggak bisa manjat nih ya, nggak bisa manjat, tapi ngambilin yang di bawah. Terus suka aku cuci dulu buat baru dimakan gitu kan. Nah kebetulan waktu itu lagi rame banget. Pas lagi jam istirahat, itu kan kita lari-larian gitu, main-main apa gitu kan, main petak umpet lah, main lari-larian biasa lah, atau main apa gitu kan. Nah kebetulan waktu itu pas zamannya aku udah deket sama Fajar, aku bilang sama Fajar kan, Jar, lo berani nggak? Kamu berani nggak kalau misalkan kita main ke belakang? Terus kata dia, kan nggak boleh sama bu guru, kita harusnya di sini aja, mainnya di depan aja. Kalau yang main di belakang itu tuh kelas-kelas yang kelas 4, 5, 6, kita di sini aja. Si Fajar gitu, dia tuh manut sama guru dulu tuh. Nah kalau aku kan udah kelihatan ininya ya. Kalau aku juara kelas dulu, bandel tapi juara gitu. Nah terus kataku, udahlah nggak apa-apa, kan guru juga di kantor nggak ngelihat kita. Ayolah ayo kataku gitu kan. Udah tuh kan singkat cerita, dia mau tuh tergoda dan terayu karena ada buah di situ. Kataku enak tahu. Tadi aja kelas 4 aku ngeliatin mereka pada bawa buah jambu yang di belakang itu. Mereka pada ngambil, kita emang nggak mau ngambil. Seru tahu, ayo ayo. Seger tahu kalau siang-siang kayak gini makan jambu. Kata dia, ya udah tapi nanti kalau misalkan ada bu guru, kita langsung kabur ya. Iya kataku gitu. Udah tuh kan ujuk. Itu tuh kalau nggak salah tuh kayak kita ngelewatin lorong antara kelas satu dengan kelas lainnya, terus ada lorong panjang, terus di sebelah kiri ada kamar mandi. Nah di kamar mandi itu tuh di sampingnya itu tuh ada kayak jalan menuju ke kebun orang gitu. Nah kita ngelewatin itu tapi kita harus lompat gitu loh, kita harus lompat. Kataku, berani nggak ngelompat? Ah berani nggak ya kata Fajar gitu. Ayolah berani. Ya udah, kalau dulu aku berani tahu, aku berani ngapain aja dulu, aku berani. Cuman kebalikannya sekarang gitu. Kalau sekarang tuh lebih kuatan fisik Fajar daripada aku. Kalau dulu aku lebih kuat daripada Fajar. Nah udah tuh kan, akhirnya aku tungguin dia di bawah. Dia mau loncat tapi takut. Kataku ya udah ayo sini. Aku naruh tangan aku ke badannya dia biar dia tuh loncat tapi masih megang tangan aku gitu. Masih ada aku di bawah gitu kan. Kataku jangan lompat, aku pegang aja. Dia lompat dong, dia lompat, terus badan aku bener-bener kayak ditiban sama dia. Kita jatuh berdua, guling-guling tuh, sek. Kataku kan aku udah bilang jangan lompat. Kotor semua baju aku. Itu kita cuma berdua doang. Kataku, si Fajar mah kan kotor aku jadinya. Terus kata dia, maaf ya dek. Dek kamu marah ya sama aku ya dek. Aku beneran ngambek tuh waktu itu. Karena aku udah bilang aku nggak boleh. Kan aku udah bilang jangan sampai lompat. Ini baju aku kotor nih, kena kaki kamu, kena kana. Karena aku juga kotor bajunya tuh di belakang. Aku sebenarnya kasihan ngeliat muka dia waktu itu. Tapi aku kayak gak mau tahu. Pokoknya aku marah sama kamu kataku gitu. Ayolah katanya kita mau ngambil jambu. Mana jambunya? Udah ayo, aku dengan muka aku yang kayak nggak seneng, aku bawalah dia tuh ke pohon jambu yang kita mau ambil. Ambil lah tuh kan, kataku, kamu pakai apa ngambilnya? Pakai kantong aja ya. Nah jadi
kan dulu kan celana celana merahnya tuh pendek ya. Terus kantongnya itu tuh kayak ada depan dua, di belakang dua. Kataku, ya udah pak, kamu pakai celana apa pakai kantong yang di celana. Aku juga pakai kantong yang di celana aku. Pakailah tuh kan. Kita ambil. Terus kataku aku nggak bisa manjat, kita ngambil yang di bawah aja. Ya udah, ayo kita ngambil yang di bawah gitu. Nah, kebetulan di situ tuh ada anak kelas 5 sama kelas 6 lagi makan jambu itu juga. Tapi mereka tuh bisa manjat ke atas. Terus aku bilang, "Kak, aku mau dong. Kakak, aku mau dong. Aku mau dong yang itu." Nah, si kakak kelas ini tuh apa sih namanya? Nggak ngambilin, cuman kayak gimana sih? Pakai kakinya dia tuh di apa ya? Aduh, lupa lagi. Pokoknya didorong-dorong gitu loh, kayu apa tangkai pohon jambunya itu didorong-dorong pakai kaki, dihentak-hentakin kakinya. Jadi itu jambunya berjatuhan gitulah. Nah, kita ngambil gitu. Nah, udah tuh kan kantong aku udah penuh, kantongnya si Fajar udah penuh. Nyampe lah kita mau balik. Pas mau balik kata dia, "Aku nggak bisa. Gimana dong?" Terus akhirnya kan ada kakak kelas kan, kataku, "Kak, minta tolong dong angkatin badan kita ke atas gitu kan. Kita nggak bisa naik ke lantai, maksudnya ke lantai yang kelas gitu karena emang agak turunan gitu loh." Terus kata dia, bentar. Ditolongin lah kan, dibantuin sama si kakak kelas. Terus akhirnya aku juga dibantuin, sampailah kita di kelas. Nyampe di kelas, salah satu jambunya itu pecah di bagian celana depan. Kataku, aduh, kenapa bisa pecah dan basah? Celanaku yang basah, depannya jadi kelihatan basah. Terus si Fajar juga, dia keinjek, bukan keinjek yang kayak gimana-gimana. Dia kayak duduk, lupa kalau di belakangnya itu tuh ada jambu. Dia ngedudukin jambunya, dia sampai basah celananya, sampai kursi-kursinya basah sama jambu air itu. Kataku, astagfirullahalazim, ada aja lagi ya. Terus diaduin tuh sama teman-teman, "Ibu, tadi ada yang ngambil jambu ke belakang, si Ade sama Fajar, kena hukum lah kita berdua." Aku ingat banget dipanggil sama kita berdua tuh di depan. Terus aku dihukum kayak kaki diangkat, telinga dijewer, dipegang itu sampai kurang lebih 30 menit. Berdiri aja di depan sampai ibu guru itu ngejelasin apa-apa segala macam. Kita belum dibolehin duduk. Aku bilang kayak gini, "Bu, kita boleh duduk gak, Bu?" "Tidak, kamu tetap ada di situ." Pokoknya ya namanya juga dapat hukuman lah ya dari guru. Terus akhirnya aku ya udah senang dong karena berdua sama Fajar yang dihukum. Terus aku udah dihukum, udah tahu dihukum, masih aja bercanda di depan. Ditambahin dong hukumannya. Kata si ibu, "Kamu baru kelas 1 aja udah berani membantah aturan atau melanggar aturan," kata si ibu kan. Kata bu guru, kataku, "Maaf Bu, kita tadi ikut-ikutan aja." "Ikut-ikutan apa?" "Ikut-ikutan sama kakak kelas. Kalau ada terjadi apa-apa gimana? Kamu mau tanggung jawab sama temenmu? Siapa tadi yang punya ide kayak gitu?" Gitu kan. Kata si Fajar, dia ngomong, "Ade Bu, Ade yang ngajakin aku." Gitu. Kurang asem nih orang, yang ngadu lagi. "Iya tuh Bu, si Ade tuh yang ngomong, yang ngajak, tadi aku denger." Gitu kan. Terus kata Syarif, "Iya Bu, tadi si Ade yang ngajak ke belakang, padahal si Fajarnya nggak mau, tapi dia maksa Fajar gitu." Terus udah tuh kan ditambahin hukumannya, tapi dua-duanya. Tahu nggak kalian ditambahin hukuman apa? Kita disuruh lari di lapangan 2 kali. Itu panas-panas, udah mau pulang, kataku, aduh. Ya udah akhirnya aku lari dua keliling lapangan. Terus pas masuk ngos-ngosan. Tapi untung tadi jambu airnya masih ada, jadinya aku makan jambu air sampai buku aku basah di dalam gara-gara jambu air yang aku masukin ke dalam tas. Terus tapi seru. Nyampe di rumah aku masih punya jambu air yang tadi kan. Nyampe rumah aku makan jambu air itu, seger banget. So kok ingat kan sama kelakuan kita berdua tadi. Aku sampai ketawa aja. Aku ceritain sama ibu aku sama bapak aku. Sebenarnya tuh lucu ya. Cuman bapak aku tuh kayak, "Kamu tuh ya kalau lain kali kalau misalkan nanti mau kemana-mana tuh bilang dulu, izin dulu gitu. Kamu tahu nggak punya siapa itu yang kamu ambil gitu." Kalau bapak aku tuh suka kayak gitu. Dia tuh nggak mau kalau aku tuh makan punya orang lain tanpa izin kayak gitu kalau bapak aku. Terus ya udah aku minta maaf. Terus ya udah kamu nanti cari yang punya kebunnya siapa, kamu minta dulu izin dulu baru mau ngambil gitu. Ya udah akhirnya aku dalam seminggu itu nyari itu siapa sih bapak punya kebun itu. Dan ketemunya itu setelah 2 minggu kalau nggak salah. Setelah 2 minggu aku habis makan jambu itu barulah ketemu, karena aku ngelihat kayak pas lagi belajar nih ya. Pas lagi belajar aku ngelihat di luar di kebun itu tuh lagi ada yang kayak
apa namanya, kayak lagi ngurusin kebunnya itu kan. Kataku, oh alah itu kayaknya yang punya tuh. Aku langsung kabur ke situ karena aku langsung bilang, Pak, kemarin saya izin eh, minta ini apa ya. Oh ya udah nggak apa-apa, diambil aja. Emang masih mau, kata gitu kan. Iya Pak, ya udah nggak apa-apa, diambil aja. Bentar ya, ada yang nelpon. Aku nanti lanjutin lagi ceritanya ya. Maaf, ini nggak bisa sampai 1 jam ternyata. Aku nggak bisa lanjutin. Paling nanti aku bakalan lanjut lagi cerita Fajar karena tiba-tiba ada yang nelpon. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye.